Land School untuk SMK Pariwisata SMA yang berada di sampingnya. Inilah kompetisi sehat nanti. Bukan dari PLN, bukan. Diwajibkan menghafal isi sekolah. Ini kapan mulai diisi katanya? Bulan Januari sekarang. Oke. Dengan abang siapa namanya? Bang Rian di mana kerja? Listriknya bagian apa? Saya dari ME Pak, mekanik elektrik. Bukan dari PLN, bukan. Berarti bagian teknisi ini aja, Dari PT saya Pak, oh, dari PT kontraktor sendiri. kontraktor tersendiri. Berarti di bawah kontraktor ini ya? Iya. Oke. Islam harapan agama, majulah serentak, genggamkan persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan kalam Tuhan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan dan jika mendapatkan tersebut tertulis sementara, maka peserta ini wajib mengambil kembali tanggungan di ruang panitia. Terima kasih. Kunci jawabannya dia kerjakan. Kalau kunci jawaban udah dari HP Pak. Jadi langsung membaca soal di HP. Iya. Terus? Langsung mengerjakan soal di HP lewat Google Form. Mm-hmm. Cuman kan masing-masing guru ada yang nilainya langsung rilis, ada yang nanti setelah dihitung dulu baru rilis nilai. Namanya juga sekolah baru mengeluarkan satu angkatan. Jadi segala sesuatunya di sini dimulai dari nol. Di antaranya hari ini ada pengalaman baru. Siswa yang lupa tidak membawa kartu ujian itu diwajibkan menghafal isi sekolah. Ini merupakan gagasan dari para wakasek, mungkin dari realisasi MBE. Karena waktu kemarin di MBE diantaranya adalah sosialisasi tentang visi misi. Di samping harus ditempel di dinding di ruang kelas, juga harus dihafalkan. Bukan dihafalkan hanya oleh guru dan para pengelola sekolah, tetapi siswa pun diantaranya harus hafal tentang itu. Tampaknya akan lebih seru dalam waktu yang tidak lama lagi, karena sekolah Gubuk Apung ini berhadapan dengan sekolah swasta elit jurusan pariwisata, dan tentu saja ini kompetisi sehat, kontras berhadap-hadapan. Di satu sisi sekolah ini masih banyak siswa yang terpaksa harus belajar tanpa kursi dan meja. Di sampingnya sekolah yang eksekutif, tentu ber-AC, kemudian fasilitas lengkap. Nah, ini barangkali sebagai bahan gambaran juga kepada orang tua siswa bahwa memilih sekolah itu sebenarnya untuk masa depan anak. Kedua sekolah baru ini sesungguhnya
sekolah SMK Medland yang tadi diceritakan itu sekolah tua, hanya membuka cabang di lokasi ini. Begitu juga dengan sekolah negeri SMA Gubuk Apung atau SMA 2 Cikarang Barat ini, itu merupakan cicit dari SMA yang ada di Kota Bekasi, di mana SMA Kota Bekasi itu kan membuka cabang di kota dan kabupaten dari SMA 1 Agus Salim, kemudian lahir SMA 2 Kota Bekasi, dan untuk di kabupaten diantaranya SMA Cikarang Utara dan SMA Sukatani. Setelah itu beranak pinak terus, mungkin ini bukan lagi cicit ya, bau-bau atau apa namanya itu, karena istilahnya sudah melampaui cicit ya. Setelah cicit punya anak lagi dan punya anak lagi, dan inilah SMA Gubuk Apung. Dengan adanya PPDB zonasi, sesungguhnya sekolah yang baru berdiri itu diuntungkan, sehingga banyak anak-anak yang berprestasi tidak diterima di sekolah favorit, di SMA induk. Mereka terbuang, dan bisa menyebar, anak-anak pintar itu berada di sekolah manapun juga. Tapi untuk bisa berprestasi bukan hanya itu. Memang yang paling utama di dalam total quality management itu bahan baku, proses di dalam manajemennya, kemudian terakhir barulah produk, kan begitu. Nah, untuk proses di dalam manajemen sekolahnya itu sendiri harus didukung sarana prasarana, didukung oleh kurikulum, didukung personel yang ada, fasilitas berbentuk untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan seni. Nah, ini yang belum ada. Sementara di sekolah-sekolah yang sudah mapan, fasilitas itu ada, semua lengkap begitu. Ini barangkali tantangan. Makanya jika sekarang ternyata ada siswa yang bisa mengalahkan sekolah-sekolah induknya, padahal ini adalah siswa buangan, katanya bukan siswa buangan, karena mereka itu sebenarnya berprestasi tapi karena terjebak oleh zonasi. Nah, permasalahannya bisa enggak siswa ini dipupuk agar tidak underachiever. Rapat orang tua yang terus-terusan diulur-ulur sesungguhnya karena mendekati Pilpres ya, tahun 2024. Itu berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Respon terhadap aduan lembaga masyarakat atau kontrol sosial begitu sensitif sekali, sehingga apapun yang disampaikan harus terus direspon sedemikian rupa. Dan pemerintah yang sedang berkuasa tentu tidak akan mau menerima risiko bulian. Seperti peristiwa yang terjadi di SMA 3 Kota Bekasi itu kan baru presentasi tentang kebutuhan sekolah, tetapi di video oleh kontrol sosial dengan kalimat, oh ini adalah pungutan begitu. Sehingga di-share ke Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, dengan nada yang benar-benar tidak nyaman. Kang Emil masih jadi gubernur apa sudah pensiun? Nih ada pungutan di SMA 3 kan begitu. Akhirnya banyaklah komentar-komentar. Padahal rapat saja baru dimulai belum ada pungutan. Baru dimulai rapatnya itu. Akhirnya rame. Nah, dampaknya apa? Seluruh Jawa Barat dihentikan sementara.
karena ada peristiwa tadi. Ada yang mengkritisi seharusnya pemimpin itu tidak terlalu tipis telinga katanya. Karena pendidikan itu perlu iklim yang sesuai ya, yang kondusif. Jangan sampai iklimnya berubah-ubah. Dengan adanya rapat tidak, sudah rapat dibatalkan dan sebagainya. Itu akan mengganggu stabilitas. Saya selalu mengulang-ulang bahwa pendidikan itu seperti menanam kaktus yang perlu penyiraman air yang cukup, suhu udaranya yang stabil dengan temperatur yang ditentukan, penyinaran, sirkulasi udara, di samping anti hama supaya kupu-kupu tidak masuk yang mengakibatkan daunnya dimakan ulat dan sebagainya. Kan begitu kompleks dunia pendidikan itu.